Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan selamat datang di rumah Aspirasi Teguh Nasirwan. Nah, tadi malam tentu kita sudah berjumpa di rumah Teguh Nasirwan bersama Bung Aka, dan malam ini bersama saya Tia Hussein. Saya di sini ditemani oleh sosok yang sudah familiar di Kabupaten Lebong, Bapak Nasirwan Toha. Selamat malam, Pak. Malam ini rumah Aspirasi Teguh Nasirwan mengangkat tema, yaitu tentang mengenal sosok Nasirwan Toha lebih dalam, mengenal lebih dalam sosok seorang Nasirwan. Nanti kami akan bertanya tentang lebih mendalam lah sosok siapa itu Nasirwan Toha, walaupun ya kami, ya khususnya saya sendiri sudah mengenal atau sudah terngiang-ngiang dari kecil pun sudah tahu itu nama seorang Nasirwan Toha itu kan. Bahkan saya mengidolakan sampai dengan sekarang. Tentu menjadi suatu kebanggaan lah saya bisa duduk ataupun bertatap muka dan berbicara dengan Bapak sendiri. Sebelum kita mulai kepada Pak Nasirwan, kami dari rumah Aspirasi Teguh Nasirwan ingin mengucapkan selamat Hari Tani dan terima kasih petani Indonesia. Baik, jadi saya izin nih Pak, ingin menggali lebih dalam lah soal siapa itu Bapak. Mungkin kita mulai dari Bapak lahirnya di mana dan pendidikan, riwayat pendidikan lah. Terima kasih Adinda Tio, selamat malam. Saudara-saudara sekalian, saya Haji Nasirwan Toha. Saya dilahirkan oleh seorang bapak dan ibu asli Lebong. Bapak saya Putra Uram Jaya, Embong Uram. Ibu saya seorang orang lahir di Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong. Saya dilahirkan di Provinsi Bengkulu, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1967. Saya menempuh pendidikan di Dio, itu SD-nya saya di Bengkulu. Setelah itu saya tamat SD, SMA, SMP-nya saya di Bengkulu. SMA-nya kelas 1 saya di Bengkulu, naik kelas 2 saya pindah sekolah SMA di Yogyakarta. Setelah itu saya kuliah pun di Yogyakarta. Karena keluarga kami ada 7 saudara. Saya adalah putra kelima dari 7 saudara itu. Bapak saya berharap dulu saya jadi seorang dokter. Makanya setelah sama SMA, 2 kali saya ikut tes dokteran dari di UGM, tapi ternyata saya sudah terima lebih awal di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tes itu dengan waktu yang bersamaan gitu ya Pak? Ya, jadi tahun saya tamat SMA tahun 86, saya mendaftar di UGM Fakultas Kedokteran karena Bapak suruh saya jadi dokter. Ya kan? Saya tes ternyata gagal, tapi saya juga tes di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diterima Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Setelah itu saya tamat kuliah tahun 91. Saya pamit sama bapak saya ingin mencari kerja dan di Jakarta. Di Jakarta? Ya. Jadi setelah tamat kuliah langsung mencari kerja di Jakarta. Di Jakarta. Itu memang mencari swasta aja di Jakarta gitu. Saya kerja di Jakarta. Jadi masuk perusahaan loh ya Pak? Ya, pernah di perusahaan. Selama 14 tahun di Jakarta. Setelah itu tahun 2004 saya mencalon sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bengkulu. Dapil Provinsi Bengkulu. Dapil Provinsi Bengkulu untuk DPR RI Senayan. Saya nomor urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu. Nah, berarti sosok seorang Nasirwan ini dari perjalanan kuliah pun sudah familiar, terkenal lah kalau bahasanya. Itu kan di umur yang mungkin lulus kuliah itu 23 tahunan gitu ya. Iya. 23 tahunan. Di umur berapa Bapak dulu mencalonkan diri sebagai anggota DPR? Saya itu pernah mencalon anggota DPR itu pertama dari waktu distrik itu, sistem distrik itu. Saya pernah mencalon DPR itu dari kota Tangerang, nomor urut 2. Dulu pernah di kota Tangerang? Saya pernah tinggal di kota Tangerang. Karena saya seorang pengurus DPP P3 di pusat. Ya. Saya di Departemen Pemenangan Pemilunya. Dulu dengan usia masih muda sudah menjadi pengurus partai di pusat ya. Gitu ya Pak? Karena saya mengikuti orang Lebong juga.
itu yang berkiprah di tingkat nasional itu Haji Saiful Anwar Hussein. Beliau itu adalah sebagai anggota DPR RI, ya kan hampir 9 tahun atau 7 tahun sebagai ketua Komisi 7 bidang keuangan di Jakarta. Memang sudah jalannya mulus lah Pak. Itu mungkin kemampuan daripada individunya Kita harus kerja keras, harus jujur, berani dan jujur. Itu syaratnya tuh kerja. Bagaimana kita harus jujur, bertanggung jawab terhadap kerjaan yang diberikan. Insya Allah. Makanya saya dengan niat baik 2005 saya calon anggota wakil bupati di Lebong. Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Saya pernah saya kan mendampingi Pak Hadi Umar tuh. Pak Hadi Umar, kamu memang siap, insya Allah saya bilang. Tuhan akan memberi jalan yang terbaik. Jadi dulu tuh ditawarkan sama seorang Dal Hadi Umar gitu. Saya yang menawarkan. Oh berarti dulu emang sudah mengenal Pak Dal Hadi Umar sebelumnya? Belum tahu saya. Tapi kan saya kan tugas di Jakarta tuh 14 tahun. Apa ada perjalanan sebelum mencalonkan diri sebagai wakil bupati di wakil bupati 2005 ya Pak? Ya 2005. Sebelum mencalonkan diri sebagai wakil bupati 2005 itu pernah mencalonkan diri di saya pernah kan calon DPR RI dari Bengkulu. Untuk pusat, ya. Sudah dikenal dari. Jadi karena saya melihat total suara saya yang dapat waktu calon DPR RI itulah modal yang membangkitkan saya untuk coba mencalon sebagai anggota DPR RI. Diharapkan lah oleh masyarakat itu. Ya? Karena ada suara saya yang timbul di Lebong ini, Dek. Makanya saya beranikan untuk calon wakil bupati mendampingi Pak Hadi Umar. Memang tempat kita kan. Iya. Bapak Ibu kan orang sini, orang Lebong. Kemungkinan dulu mungkin belum ada lah. Masih Rejang Lebong ini. Di Lebong ya Pak. Sudah Lebong. Udah pemekaran. Lanjut. Orang Mr. Toha itu, Pak. Itu kalau saya bertanya sama nenek saya, awak saya, kalau ngomong siapa itu, ini siapa sih, ini siapa gitu. Oh itu tuh dulu nenek dulu sama itu tuh kawanan itu kan itu tuh Mr. Toha dulu, Mr. Toha itu sudah dikenali sampai ke pelosok seluruh Kabupaten Lebong itu. Bapak saya itu, keluarganya atau emang ada keterlibatan beliau pada jadi bapak saya Haji Muhammad Toha itu, Dek. Kalau orang kering itu Mr. Toha. Bapak saya itu kuliah di Jogja juga, alumni UII juga, Universitas Islam Indonesia. Waktu itu gelar S1 itu masih Mr. Makanya orang sebut Mr. Jadi saya minta maaf benar sama masyarakat Lebong ini, ya, masyarakat Lebong khususnya ini. Bukan saya menyombongkan diri. Saya tahu orang Lebong itu bilang kalau bapak saya itu sarjana pertama di Lebong ini, yang kasih ke sini. Sarjana pertama di daerah Lebong ini. Itu yang saya dengar ya. Kalau salah ya saya mohon maaf lah. Makanya dengan masalah pendidikan orang tua saya itu sangat ketat. Dan saya sekarang ini, kalaupun saya nanti bisa berkiprah mengabdi lagi di Lebong, saya akan mengonsentrasikan masalah pendidikan ini, sumber daya manusia ini. Jadi memang sudah adalah sejarah daripada orang tua sendiri kan itu. Masalah pendidikan ini tentu masalah pendidikan sudah menjadi pemahaman yang lebih dalam lah daripada dari keluarganya sendiri pun. Maka pun itu pun yang saya terapkan kepada anak-anak saya sekarang. Anak, ya nih Pak, kalau soal anak ya Pak, Bapak ini kami juga belum tahu kan Bapak ini punya berapa anak atau mungkin seorang istri. Ya, saya punya seorang istri. Namanya Dr. Anda Haja Elisa Yuniarti MSI. Malah saya belum S2, Ibu malah udah S2 ini. Saya punya 3 orang anak, yang tertua itu perempuan, nomor 2 juga perempuan, 1 laki-laki yang bungsu. Yang tertua itu sudah selesai kuliahnya, sekarang kerja swasta di Jakarta. Itu dulu kuliahnya di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, yang nomor 2 perempuan juga sekarang ini sudah semester 7, kuliahnya di Depok, di Fakultas Kesehatan Masyarakat Kesmas. Itu di Universitas Indonesia. UI di UI Jakarta. Dan anak bungsu saya satu-satunya itu laki-laki juga di UI. Di UI juga. Ya, jadi 2 lagi di UI sekarang. Sudah kuliah di UI sekarang dua-duanya. Tapi sekarang sedang di Bengkulu karena kondisi Covid ini jadi kuliah dari rumah. Yang laki-laki itu kuliahnya di Fakultas Teknik Metalurgi loh. Bukan kita harus sebagai orang tua sombong bukan. Metalurgi itu harus kuat benar ininya, kimianya.
Kalau kita menggali kekayaan alam itu namanya tambang, lebih kuat Iya, tambang. iya. Kalau metalurgi itu dia sudah diangkat ke bumi, ke muka bumi ini. Meneliti Iya, isi apa yang ada digali itu. besi, ada tembaga, jadi bisa-bisa. Kalau tambang itu menggali, jangan dari bumi ini. Ilmu- Kalau Ilmu yang sangat langka dimiliki oleh anak saya sekarang. juga nggak habis pikir kalau senang itu, Dek. Pertama saya lihat namanya Muhammad Noval Misbah, anak bungsu itu. Saya bilang, "Pal, kamu masuk ini aja nak teknik perminyakan ITB aja." Waduh, nggak bisa, Pak, katanya. Susah, berat, Pak. Ya apa, Ma? Saya mau tes itu aja, katanya. Karena gini, Tio, itu pengetahuan itu harus kuat benar kimianya, Tio. Belajar terus. Termasuk anak saya nomor 2, Dinda, itu juga gitu. Itu istilah lebih cerdas lagi. Dia 2 kali akselerasi, Tio. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Di 16 tahun itu sudah tamat SMA. Iya. Kata mama ibunya itu, ada sertifikatnya. IQ-nya 140. Itu dites ya? Dia ada ininya, ada sertifikatnya. Iya. Dinda Kalisa tesnya tanggal berapa? IQ-nya 140. Oh, Memang benar-benar terbukti, Tio. SMP dia 2 tahun, SMA pun 2 tahun dia. jadi kembali ke kami, mungkin kalau di tingkat nenek kami mungkin sudah tahulah jenjang Mr. Toha ini ya, Pak. Selain dari dia ini sebagai sarjana pertama di Kabupaten Lebong Iya. ini, itu apa saja sih yang sudah dilakukan di Kabupaten Bapak Lebong? Kenapa itu, iya. sangat menjadi topik Iya. pembicaraannya di masyarakat? Bapak itu, Dek, kuliahnya di Yogyakarta UI, Yogyakarta. Itu mengabdi sebagai PNS itu di Provinsi Bengkulu, Dek. Pertamanya di utara Provinsi Bengkulu. Bapak saya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Bengkulu. Dan terakhir itu sebagai asisten 1 bidang pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu. Setelah pensiun, Bapak sebagai anggota DPR Provinsi Bengkulu dari Partai Golkar. Bapak saya. Bapak meninggal itu tahun 2004. Tapi kalau Jadi, ibu masih ada? setelah menjadi asisten 1 di Ya. pemerintah provinsi, Ya. beliau Anggota DPR Provinsi anggota Bengkulu DPR dari Provinsi. Partai Golkar, Bapak. Dulu itu ya, Pak. Tahun berapa? 87 apa berapa? Itu dapil Rejang Lebong tuh ya? Ya, dapil Rejang Lebong. Dapil Rejang Lebong. Masih gabung, kita belum ada Iya. pemekaran, Dek. Dapil Rejang Lebong. Berarti memang sosok yang memang Ada juga apa ya, darah-darahnya. mengangkat martabat lah Iya, ya. di orang yang di mungkin pelosok lah kita bisa bilang gitu Iya, kan, iya. dari Rejang Lebong dulu gitu, Iya, iya. Pak. Seorang istri nih, Pak. Ibu ini saya pernah baca di kurikulum vitae. Iya. Ibu ini pernah mengajar juga itu, menjadi seorang dosen juga. Ibu dulu kan alumni dari UI, Dek, sama-sama anak-anak Dari saya. UI juga. Istri saya itu alumni UI, Universitas Indonesia Jakarta. Pernah menjadi asisten dosen dan 12 tahun bekerja sebagai karyawan perbankan di Jakarta sebelum kami pulang ke Lebong. Jadi menjadi asisten dosen. Iya. saat itu. Dan ibu pernah juga dosen namanya Unihas yang di Lebong waktu saya sebagai wakil bupati. Oh, dosen di Kabupaten Iya, Lebong waktu ini. kuliah jarak jauh ibu pernah jadi dosen di sini. Ada juga beberapa orang yang anggota DPR kita tuh muridnya ibu. Iya, iya, iya. Iya, istri saya kan pernah dosen di sini di Unihas. Setahu saya ada beberapa orang yang anggota DPR kita tuh pernah jadi mahasiswanya ibu. Mahasiswa ibu. Iya. Jadi ibu ini bukan juga seorang ibu rumah tangga, dia juga seorang ibu karir gitu ya, Pak. Ini yang ngurus berkah-berkah semua calonnya ibu aja semua ini. Selesai sama ibu. Iya. ya, Pak. Dan memang Ibu. ini kerja benar ibu. Sekarang ibu sudah berhenti bekerja atau masih melanjutkan? Kalau saya baca di kurikulum vitae itu masih di Kementerian Sosial, ibu. Sosial Ya. itu. Sebagai tenaga kerja di Kementerian Sosial, ibu. Sebagai Korwil PKH Provinsi Bengkulu. Provinsi Ya. Bengkulu. Lanjut ke itu, Pak. Masih terngiang Mr. Toha ini, Pak. Ketenong, aku pernah dengar cerita itu, Pak. Ketenong itu ada
campur tangan daripada Mister Toha itu bahwa Enggak dulu juga. itu di situ Enggak juga, Dek. Jimbong itu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jadi beliau? gini, cerita-ceritain ya, Dek, ya, yang saya tahu, banyak saudara-saudara dan nenek saya, kakek saya dulu, ya kan, yang apa namanya, bersawah di Ketenong, ya kan? Karena mereka beberapa saudara, karena Ketenong masih terbuka luas, masih hutan belantara, mereka mengembang untuk bersawah di Ketenong, gitu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kami juga dengan kalau kita dengarkan Bapak ini sudah menjadi seorang politisi, Ya, itu memang sudah dari muda itu. Dan sekarang pun masih muda. ya. Udah 53 tahun, Dio. Itu sudah menjadi pengurus partai di pusat. Ya. Kenapa ingin kembali lagi menjadi seorang kandidat di Kabupaten Lebong? Jadi saya, Tio, pernah jadi pengurus departemen di DPP Pusat. Saya pernah jadi ketua cabang P3 Kabupaten Lebong nih. Dan saya pernah menjadi ketua wilayah P3 Provinsi Bengkulu selama 5 tahun. Ya, pernah kali saya di situ. Dan alhamdulillah, saya pernah duduk di Senayan 1,5 tahun lah, 1,5 tahun kurang sedikit Senayan. di Senayan. Merevisi undang-undang ya, Pak? Ah, ya. Paling enggak ya lihat-lihat luar negeri lah bagaimana apa dibangun di daerah orang, bagaimana. Dulu di komisi berapa? Saya di Komisi 4, Dek. Komisi Bidang 4. pertanian, ya kan? Pertanian. Kelautan perikanan, Bulog, itu mitra kerja saya. Berarti ada salah satu kebijakan Bapak dulu yang berada di undang-undang. Ya paling enggak teman-teman lah yang bisa saya minta bantu lah ke sini nanti lah. Nah, karena saya lihat ini, kalau kita jadi kepala daerah, terutama di Lebong ini, harus punya akses ke pusat lah. Kita harus tahu, Dek, kalau pemimpin itu, kita harus menyelesaikan dulu di daerah tingkat kabupaten ini. Selesaikan dulu, baru kita koordinasi dengan Provinsi Bengkulu. Provinsi kan di provinsi. Setelah itu baru kita ke pusat. Apa yang kira-kira bisa kita bawa ke Lebong untuk membangun di Lebong ini. Jaringan-jaringan ini harus kita selesaikan. Bukan di Lebong aja, kita di Lebong kita cari apa permasalahan ini. Ya kan? Baru kita tidak apa hubungan dengan provinsi. Bisa nggak kita minta bantuan provinsi untuk menambah ke sini? Kalau provinsi kan tidak ada daerahnya. Yang ada kan kabupaten ini. Apa kita bisa berbuat untuk kemudian baru kita ke pusat cari dananya, Bang. Bagaimana membangun ini baik sektor pertaniannya, ya kan? Nah, sektor-sektor yang lain, pendidikan, kesehatan, ini kan perlu jaringan-jaringan, deh. Jadi cerita saya cerita ya, bukan sombong, maaf benerin pemirsa juga. Pada saat saya menjabat sebagai wakil bupati 38 bulan, 3 tahun 2 bulan, itu 2 orang menteri ke Lebong saya bawa ke Lebong ini. Gimana? Kalau saya dikira Menteri apa dulu? Kalau kira-kira timbul pertanyaan, benar nggak Nasirwan yang bawa? Tanyakan dengan PNS yang ada waktu itu. Tanyakan PNS Lebong waktu itu. Siapa yang bawa itu? Nasirwan apa bukan? Saya pernah bawa Menteri Koperasi ke tes. Itu ada pasar Tulang Alang. Saya bawa Menteri Sosial, Batir Hamzah, itulah meletakkan batu pertama Masjid Sultan Abdullah itu. Ikon Lebong yang sekarang Iya. itu menteri ya? Meletakkan batu pertama itu Menteri Sosial itu yang bawa itu langsung nyumbang berapa ratus juta itu. Support untuk Lebong Iya. dengan kedatangan beliau ke sini. Nah itu hanya ini aja, Dek. Benar apa namanya? Hubungan aja. Waktu saya mendatangkan Menteri Sosial, memang Menteri dari P3, bukan di kantornya, Dek. Di rumahnya, setelah subuh saya datang ke rumahnya. Dia manggil saya kan, Wan, apa Wan? Saya bilang, saya manggil, karena dia orang Medan, saya manggil, Bang Matiar, tolong ke kabupaten saya. Apa? Tolong dia kabupaten saya, Bang. Ya udah, kamu ke kantor sosial, kamu ketemu staf saya itu, jadwal saya ke Lebong. Berangkat datang ke Lebong. Langsung setelah Bapak meminta itu. Ya kira-kira 2 minggu lah, setelah itu baru. Itu berjalan atas dasar memang kekhawatiran terhadap Kabupaten Lebong itu sendiri ya, Pak. Demi Kabupaten Lebong untuk Ya, saya mau mengembangkan Kabupaten Lebong ini. Kalau kita bawa menteri ke sini, Dek, tentu kan itu berkaitan dengan menteri yang lain. Pada saat dia rapat kabinet, dia kan cerita, Pak Tio, misalnya Pak Tio menteri. Amin lah, Pak. Saya pernah ke Lebong ini. Kalau di mana Lebong? Di provinsi Bengkulu, alamnya bagus, kekayaan alamnya luar biasa. Jadi dia akan berkembang. Kalau kita diam aja, kita susah kita. Makanya kalau cari pemimpin juga harus punya koneksi ke atas. Bagaimana? Ya kan? Karena memang kebijakan yang besar itu ada di pusat dan yang tahu kita hanya orang yang tinggal di sini ya, Pak. Kalau orang yang di sini tidak mau mengetahui apa yang ada di tempatnya. Kalau kita di pemerintahan, di birokrasi ini, setahu saya ya, di Tio ya, harus tahu benar
masalah Kementerian Dalam Negeri, termasuk nomenklaturnya bagaimana, ya kan? Kemudian juga hubungannya dengan Kementerian Aparatur Sipil Negara, ya kan bagaimana itu. Kemudian dengan Bappenasnya, baru nanti kementerian-kementerian yang lain, terutama Lebong misalnya sektor pertanian, ya kan? Dulu kalau saya terpilih wakil jadi bupati 2010, itu menterinya teman saya loh, menteri pertanian ya, Pak Suswono itu. Tanya itu sama, dari P3, bukan dari PKS. dari PKS. Teman saya benar sama karena sama-sama satu fraksi, satu komisi. Pas di DPR RI. Ya, satu komisi sama saya. Takdirnya baik, dia jadi menteri. Waktu itu saya calon bupati, saya gagal. Kalau saya itu kita bawa ke sini. Berarti soal jaringan memang sudah Harus berani, ada. dia harus berani. Tepat sasaran yang mana ini saya harus tuju ini. Untuk Kabupaten Lebong Iya, ini. harus berani lah. Tolong kami Kabupaten Lebong ini kita jelaskan lah kan. Makanya jangan cari pemimpin yang tidak menguasai masalah Lebong dalam angkanya, apa yang mau dijual. Dia aja nggak tahu dengan apa kondisi daerahnya. Susah kita kalau menjadi pemimpin nggak tahu apa yang dimiliki Lebong, susah kita. Dan juga pemimpin walaupun sudah menjadi bupati dan tahu Lebong juga, dia juga harus tahu jaringan gitu ya Pak. Iya, harus dia ini kan paksakan. Makanya saya berharap nanti ada komunikasi kerja yang harmoni dengan Pak Teguh, bagaimana kami membangun Lebong ini sebaik mungkin. Lah, makanya saya bilang sering saya ke desa-desa. Kalau saya nanti dianggap bodoh sebagai kepala daerah, tanyakan dengan PNS itulah. Jangan tanya ke saya. Tanya dengan PNS. Jangan, saya tidak menuju si A si B, tanya rata-rata lah. Bagaimana Nasirwan waktu menjawab wakil bupati, apakah memang kurang agresif, apakah termasuk, nggak tahu lah saya bagaimana yang baiknya gitu. Tadi saya mendengar Pak Teguh ini. Pak. Ya. Nah, sekarang kan saya lihat foto Bapak sudah bergandeng Ini berdua nih. dengan Pak Teguh. Ya. Nah, kenapa terjun lagi ke Kabupaten Lebong dan berpasangan dengan Teguh Ya. Rep ini? Wah, yang saya tunggu-tunggu pertanyaan ini di Natio. Saya tahu itu Teguh itu mungkin tahun 2005. Itu orangnya Teguh. 2005. Ya, waktu saya wakil bupati saya tahu itu Teguh kan. Tapi pertemanannya belum, sekedar tahu aja. Jadi kira-kira tahun 2017 dia kan waktu itu menjabat sebagai ketua DPR itu. Ketua DPR. Saya tahu dia ketua DPR. Tahu saya dia ketua Partai Nasdem saya tahu. Tapi berhubungan begini belum pernah saya. Belum pernah. Nah, pada satu saat ada saya perlu deh, saya telepon dia minta bantuannya. Oke, kakak karena lebih tua saya bantu katanya. Pada saat dia memberikan bantuan kepada saya tahu, wah ini orang ini mental bertemannya kuat, bagus ini. Padahal belum pernah kayak gini saya, cuma tahu aja, oh itu Teguh. Dia sudah ada feeling terhadap Teguh ini. Belum ada, cuma tahu itu Pak Teguh Rajo, ketua DPR, ketua Nasdem saya tahu tuh. Tapi pertemanan kayak gini belum pernah. Belum pernah. Tapi pada saat tertentu, saya telepon beliau karena ada kebutuhan saya. Gu, tolong bantu saya, Gu. Ya Kak, dipanggil kayak kakak. Dibantu benar. Bantuan yang diberi kepada saya mengatakan, wah ini orang ini mental bertemannya bagus ini. Berani dia. Sekarang kan sudah berpasangan lah. Ya. Tadi juga saya lihat jadwal KPU itu menarikan nama. Ya. Berarti sudah fix lah menjadi seorang calon bupati dan calon wakil bupati ya. Berpasangan dengan Teguh Rep. Terus apa sih sebenarnya mimpi untuk Kabupaten Lebong ini sehingga Bapak ingin mengabdi lagi di Kabupaten Lebong ini? Padahal kan kalau dilihat dari karir Bapak ini sudah sangat jauh lah ketimbang hanya menjadi seorang. Ada beberapa orang di Natio, termasuk Teguhnya sendiri, kok Nasirwan ini mau mendampingi saya? Dia kan tahu juga sama saya, siapa saya kan. Dia mau, dan ada beberapa orang luar juga mengapa Nasirwan mau yang mendampingi ini. Nah, saya melihat ini Teguh ini, Pak Teguh ini, pertama ada komitmen terhadap saya. Oke, kita bangun Lebong bersama-sama. Saya bilang, kalau bersama-sama, kita bangun Lebong bersama-sama, ayo kita bangun. Tapi nantinya itu, intinya Tio, saya akan memegang sumber daya manusianya. Ayo kita bangun sumber daya manusianya sebaik mungkin supaya ini berkembang. Ya kan? Lebong ini pasti maju lah, Tio pasti maju lah. Tergantung nanti bagaimana sumber daya manusia ini bisa ikut nggak di pembangunan Lebong ini. Harapan saya, kader-kader kita ini bisa ikut di dalam pembangunan Lebong ini. Ayo kita bangun dari kesehatannya, pendidikannya. Ayo kita buka pemikiran dia supaya
punya mental yang bagus. Kalau kecil orang Lebong, anak saum lawan. Oh. Ayo, kita bangun Lebong ini sama-sama. Percuma bangun wae, yo kan. Hmm. Lebong wae bangun, tapi tun luar masuk yo kan. SDM harus nak. Ayo. Uku ini mau, pemirsa kalau mau. Uku akan membina, selain membina anak, ya baru. Ayo sekolah, belajar. Lah kan Lebongnya tuh pasti maju. Uyo kan mungkin udah nama, aku dah beda Lebong uyo. Ada 800 miliar. Oh, kuang namanya. Nah, masuk kada-kada itu cana menikmati APBD kelas. Oh, aunya. nama rasa sama-sama bangun Lebong. Sekolah rajin, tidak kan? Pitar-pitar. Namila menikmati dia pembangunan Lebongnya. Lah, sih kan APBD kan misalnya kan 55% untuk belanja pegawai. Kan? Ada yang untuk belanja pembangunan. Dan belanja pegawai itu gaji, honor, biaya rapat, perjalanan dinas. Ada pembangunannya gitu, ada fisik, ada non fisik. Dan fisik ada badalet, ada bajaben, kan? Ada pada mak sekolah, ada rumah sakit, ada fisik kan. Tapi ada pembangunan cuaca fisik. Misalnya pembangunan mental spiritual, masalah pengajian, kemudian meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang kerajinan rumah tangga. Untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ada itu sama-sama bangun. Aku yakin Pak Teguh melihat porsi magauku doh. Insyaallah itu bangun Lebong sebaik mungkin. Masa aku cari sekolah salah, sudah kemampuan lah Pak. Untuk SDM Kabupaten Lebong ini ya. Ya, kita bina sekolah na baik, titik down na semangat sekolah. Ayo, supaya titik down yo namila menikmati pembangunannya. Dia harapan gua. Baik, pemirsa. Kita sudah jauh mempertanyakan tentang kehidupan Bapak Nasirwan ini. Mungkin sekarang kita closing statement. Kita mendengar closing statement, apa saja motivasi, apa saja itu keinginan beliau terhadap Kabupaten Lebong ini yang lebih luas. Kabupaten ini seperti apalah coba mimpi seorang seorang Nasirwan. Terima kasih. Saya pribadi akan Lebong ini lebih maju lah, lebih baik lah ke depannya itu. Mari kita kerja bersama-sama untuk bangun Lebong ini. Masalah ini ada berapa pasang kandidat ini. Silakan pilih yang terbaik lah. Mungkin mereka baik semua, tapi pilih yang terbaik lah. Coba dianalisa dulu. Si A ini bagaimana, pasangan ini, si B ini pasangannya gimana. Pilih yang terbaik lah. Saya ikhlas. Masyarakat Lebong silakan pilih lah yang terbaik dari calon-calon ini. Silakan terbaik, pilih yang terbaik lah. Dari segi apa, yang terbaiknya apa, dari segi background apa yang sudah diperbuat. Silakan pilih yang terbaik lah. Saya ikhlas, silakan masyarakat Lebong pilih yang terbaik aja. Dan mereka harus yakin kalau saya pilih ini bahwa Lebong akan lebih baik gitu. Silakan pilih itu. Ya, masyarakat Lebong ini harus juga memikirkan Kabupaten Lebongnya, bukan hanya sekedar memilih, tapi kalau dipimpin ini bakal seperti apa ini Kabupaten tentu gitulah. Ayo kita sama-sama berpikir. Ini kan sudah pilkada nih, kita sudah tinggal menunggu bulannya aja nih, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 rakyat mempunyai hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya yang terbaik. Bersama-sama membangun Lebong ini. Ayolah kita sama-sama. Kita pilih yang terbaik. Ada berapa pasang ini? 4 pasang yang tadi sudah diumumkan ke KPU. Pilih yang terbaik. Saya ikhlas, saya pilih yang terbaik lah. Jangan nanti sampai salah pilih yang terbaik lah. Saya yakin kami 4 pasang ini kan mungkin yang terbaik. Tapi ada yang lebih baik di situ. Jangan pilih lah. Dan saya pun ikhlas itu. Silakan melepas kepada masyarakat. Pilih yang terbaik. Artinya masyarakat juga harus cerdas dalam memilih. Oh, tentu, Dinatio, tentu. Dia tentu tahu lah, Dinatio. Kalau si A ini bagaimana. Dari backgroundnya aja udah tahu lah. Ya? Background pendidikan, pengalaman, keluarga. Silakan cek diri lah. Mampu tidak menjadi seorang pemimpin. Iya. Nah kalau saya silakan Dinatio cek sendiri lah. Siapa keluarga saya, silakan sendiri. Saya sudah banyak baca juga kan tentang bagaimana kami di keluarga kami, silakan aja dicek aja. Silakan sendiri dicek aja. Mendengar dari perjalanan tadi pun, ya itu tadi saya bilang di awal kan, Bapak ini ya
idola saya dari kecil gitu Pak. Dari kecil sudah terngiang-ngiang gitu ke Bupati Nasirwan Toha, Nasirwan Toha, Iya, Nasirwan iya. Toha. Hampir tiap hari masuk koran dulu. Jangankan yang di koran gitu Pak, yang dibicarakan secara omongan masyarakat aja banyak itu kan Pak Nasirwan Toha. Baik, terima kasih. Terakhir, malam ini mungkin selesai kita bersama Nasirwan Toha. Ingin tahu tegas ini seperti apa? Saksikan di live-live berikutnya. Sekian, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.